7 patung itu adalah replika dari 7 Demogorgon selama puluhan ribu tahun klan iblis. Setiap Demogorgon adalah eksistensi yang melampaui alam Dewa Raja. Keturunan langsung dari 7 Demogorgon kuno mungkin memiliki darah Demogorgon, dengan banyak efek luar biasa yang berbeda. Biasanya, darah itu memiliki energi yang sangat besar, dengan misteri jalur bela diri. Darah iblis abadi adalah salah satu jenis darah Demogorgon, yang dapat menyembuhkan tubuh dan memprediksi aktivitas teman atau kerabat. Xian tidak pernah tahu bahwa darah abadi di tubuhnya adalah darah Demogorgon dari klan iblis. Dia akhirnya mendapatkan informasi dari Bao Ao. Apa yang terjadi dengan suku iblis abadi? Mengapa kamu berasumsi bahwa mereka dimusnahkan? Xian merenung sejenak dan kemudian bertanya. Suku iblis abadi memang suka berkelahi. Mereka adalah petarung sejati. Namun, suku ini tidak memiliki populasi yang besar. Biasanya seperti itu. Selama pertempuran di zaman kuno, mereka selalu menjadi pelopor untuk mengusir klan dewa, sementara klan lain mengikuti di belakang mereka. Dalam pertempuran dengan klan dewa, jika anggota suku iblis abadi tidak menjadi pelopor, klan lain tidak akan pernah bisa bertahan. Akhirnya, klan dewa pergi, meninggalkan suku iblis abadi dengan kerugian besar. Pertempuran itu telah membuat mereka kehilangan 4/5 populasi. Bao Ao melanjutkan penjelasannya. Tidak lama setelah klan dewa pergi, perang besar 9 klan terjadi. Karena suku iblis abadi memiliki kompetensi bertarung terkuat di klan iblis, mereka terus memikul misi terpenting klan. Dalam perang itu, mereka hampir tidak memiliki anggota yang tersisa. Pada akhirnya, ketika klan manusia bangkit, suku iblis abadi menghilang. Kalau tidak, klan manusia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menguasai benua, gerutu Bao Ao. Kemana perginya 7 Demogorgon purba? Beberapa dari mereka telah pergi sebelum perang dengan klan dewa, dan beberapa pergi setelah itu ke negeri asing, karena energi langit dan bumi di daratan Grace tidak cukup bagi para prajurit di level mereka untuk melanjutkan kultivasi mereka. Setiap kali kita mendapatkan Demogorgon, klan lain pasti paling takut pada kita, jawab Bao Ao. Xian mengerutkan kening, menunjuk gambar Lao Luo. Apakah kamu mengenalnya? Ia adalah cikal bakal klan iblis kita. Menurut deskripsi dari patung-patung Demogorgon, ia disebut Lao Luo. Di zaman kuno dan setelah perang dengan klan dewa, ia adalah salah satu prajurit paling terkemuka dari klan kita. Ia telah mencapai alam dewa raja dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, ia tidak menunggu terlalu lama. Atau mungkin itu terjadi pada saat energi langit dan bumi tidak cukup untuk membantu para prajurit alam dewa raja menerobos alam berikutnya. Ia tidak terus menerobos ke sini untuk menjadi Demogorgon ke-8. Ia pergi lebih awal. Cikal bakal yang disebut Lao Luo ini adalah keajaiban klan kita selama periode itu. Ia telah memahami kekuatan ke-8. Ia tidak memiliki banyak saingan sepanjang hidupnya. Xian terpukul karena ia dapat memastikan iblis pada gambar itu adalah Lao Luo. Dari cincin pembuluh darah, ia memperoleh jejak yang mengatakan bahwa Lao Luo adalah salah satu dari 8 rombongan haus darah, dan ia adalah yang terlemah. Dia pastilah rombongan pemilik cincin pembuluh darah sebelumnya. Apakah kau pernah mendengar tentang seseorang yang pernah ditundukkan Lao Luo? Xian tiba-tiba bertanya. Dia cukup tegang, karena dia mengira akan segera mendapatkan jawaban atas profil misterius cincin pembuluh darah. Bagi pemilik cincin sebelumnya ini, cincin yang telah memberinya begitu banyak keajaiban, dia sangat menghormatinya. Itu karena meskipun dia telah mencapai alam dewa sejati, dia belum mendapatkan persetujuan dari roh cincin. Roh ini bahkan tidak peduli padanya, karena menurutnya kekuatannya terlalu lemah untuk menjadi tuan baru cincin itu. Lelucon macam apa itu? Jie Ji menyela, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Pada masa itu, Lao Luo tak terkalahkan. Tidak ada jagoan dari klan manapun yang berani memprovokasi dia. Bagaimana dia bisa menjadi rombongan seseorang? Pada saat dia meninggalkan Grace Mainland, dia adalah eksistensi yang paling menakutkan saat itu. Aku tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menaklukkannya. Mata Xian berbinar. Dia punya kesimpulan baru, cincin pembuluh darah tidak termasuk dalam Grace Mainland. Lao Luo rupanya salah satu dari 8 arak-arakan haus darah. Jika dia begitu kuat saat itu sebagai salah satu eksistensi paling perkasa di Grace Mainland,
tidak akan ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menaklukkannya dan membuatnya memanggilnya Tuan. Maka hanya satu kemungkinan yang tersisa. Itu terjadi setelah Lao Luo meninggalkan Grace Mainland. Seseorang di lautan berbintang tak berujung di alam semesta telah menaklukkannya. Dan orang ini adalah master sebelumnya dari cincin pembuluh darah. Dari titik ini, cincin pembuluh darah rupanya bukan milik Grace Mainland. Saat alur pemikiran ini melintasi kepala Xian, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta. Sekarang dia tahu bahwa alam semesta memiliki keberadaan yang melampaui imajinasinya. Jika kita sudah siap, kita harus melakukannya sekarang. Aku sudah menunggu momen ini sejak lama sekali. Bao Ao menggosok tangannya, berbicara dengan penuh semangat. Xian mengangguk, menekan pikiran tentang cincin pembuluh darah dan Lao Luo. Dia tersenyum tipis. Bagaimana cara membukanya? Bao Ao tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berjalan bersama Jie Ji menuju kolam di tengah aula Demogorgon. Ketika pantulan mereka muncul di kolam, api hitam yang menyala-nyala terbang dan masuk ke 7 patung Demogorgon. Pemandangan di dasar danau terungkap sedikit demi sedikit. Itu adalah gambar iblis yang sangat besar, yang tidak dapat dijelaskan sampai ke puncaknya, yang mengandung misteri yang tak ada habisnya. 7 patung Demogorgon telah menjadi 7 simpul dari gambar misterius itu, seolah-olah mereka adalah semacam mata formasi. Bao Ao dan Jie Ji berdiri tepat di tengah 7 patung Demogorgon. Di bawah kaki mereka ada formasi sihir yang dibuat dengan pola-pola iblis. Energi iblis mendidih, melepaskan aura yang dapat mendistorsi jiwa orang. Xian tercengang melihatnya. Kemarilah, Bao Ao melambaikan tangan padanya, memberi isyarat agar dia datang. Dia tertawa puas. Pintu masuknya ada di sini. Namun, begitu pintu itu terbuka, tempat ini akan hancur. Aula Demogorgon tidak akan ada lagi. 7 patung Demogorgon akan pergi bersama kita. Bagaimanapun, itu tidak penting. Selama kita dapat menemukan patung Demogorgon kelas atas di area iblis pertama, kita akan mendapatkan warisan yang lebih baik. Pada saat itu, kita dapat melarikan diri dari tempat ini. Kita tidak perlu menyiapkan apapun. Xian bertanya dengan tidak yakin. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan segalanya sebelum kamu datang ke sini, Bao Ao tersenyum. Kami hanya membutuhkan satu hal, darah Demogorgonmu. Dengan darah Demogorgon sebagai kuncinya, kami dapat mengaktifkan hal-hal lain yang telah kami siapkan. Cepatlah, jangan menunda di sini. Kami telah menunggumu selama hampir 1 tahun. Jie Ji bergegas. Dasar bocah, kau bilang kami hanya butuh waktu setengah bulan. Ternyata kau membuang-buang waktu 1 tahun. Kalau kami tidak bosan, kami tidak akan bermain dengan klan Ghostmark, yang akan menyebabkan pemberontakan mereka. Karena mereka menunggu Xian dengan bosan, mereka datang ke klan Ghostmark untuk melihat apakah mereka bisa menggunakan teknik rahasia mereka untuk menghubungi patung Demogorgon di area iblis pertama. Namun, ketika mereka tiba di Sadi Firmamen Old Mound, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tidak hanya Cassidy yang dibangkitkan, tetapi banyak anggota klan Ghostmark juga menjadi lebih kuat. Anggota klan Ghostmark telah menggunakan kitab mantra tertulis Yin untuk mengubah energi langit dan bumi menjadi Yin Qi misterius untuk disalurkan ke anggota klan yang keriput, membuat mereka kuat kembali. Energi langit dan bumi merupakan sumber yang terbatas. Kedua pemimpin klan iblis takut jika mereka membiarkan klan tanda hantu mengubah energi alam secara besar-besaran seperti itu, mereka tidak akan memiliki cukup energi untuk membuka area iblis pertama. Jadi, mereka segera menyerang klan tanda hantu untuk menghapus ancaman ini. Pada saat berikutnya, sebuah kehendak yang sangat besar menyebar dari kitab suci mantra tertulis Yin. Pada saat itu, mereka menyadari kitab suci telah berubah dan menghidupkan kembali patriark klan tanda hantu. Meskipun kekuatannya telah pulih sedikit, mereka harus berjuang keras. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan Bao Ao dan Jie Ji. Mereka segera kembali. Tidak lama setelah itu, keempat klan telah bergandengan tangan dan mulai menyerang mereka. Karena patriark klan tanda hantu tahu akan membutuhkan banyak energi untuk membuka area iblis pertama, dia telah memimpin 3 klan lainnya untuk menyerang klan iblis. Mereka semua tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah klan iblis dan menghemat waktu bagi klan mereka. Jika Xian telah menembus alam dewa sejati dalam waktu setengah bulan, klan iblis tidak akan menderita kerugian yang begitu besar.
Itulah sebabnya Jie Ji marah padanya. Xian mengusap hidungnya karena merasa sedikit malu. Saat Jie Ji mendesaknya, dia tidak menunda dan berjalan ke arah mereka. Di bawah kakinya terdapat pola-pola iblis yang sangat rumit. Pola-pola itu tampak seperti sketsa indah yang tak henti-hentinya digambar oleh Yang Maha Kuasa. Meskipun Xian memiliki pengetahuan tentang formasi, bahkan setelah mengamati formasi itu beberapa saat, dia tidak dapat memahami satu pun fitur-fitur halusnya. Karakteristik sihir tempat ini telah melampaui pengetahuannya. Di mana aku harus meneteskan darah? Dan, berapa tetes yang dibutuhkan? Xian memasang wajah masam. Aku baru saja memadatkan altar, yang menghabiskan banyak jiwa iblis abadi milikku. Kau telah memberiku harga yang tinggi. 3 tetes sudah cukup, Bao Ao melotot padanya dan terkekeh. Tentu saja, kami tahu darah iblis abadi itu berharga. Kami tidak akan menjebakmu. Ah, ya, aku lupa memberitahumu bahwa jika kau dapat menyelesaikan penggantian darahmu, kau dapat meningkatkan kemampuan tubuhmu dengan luar biasa. Pada saat yang sama, kau dapat menerima kekuatan kuno dari segel Demogorgon. Dan, selain benda ini, kau dapat memulihkan tubuh asli suku iblis abadi, tubuh abadi. Xian terpukul, merasa pusing. Mengganti darah. Bagaimana? Petik 2. Kau memiliki darah iblis abadi di tubuhmu, yang membawa energi murni yang tak terbatas. Gunakan itu untuk mengganti darahmu sendiri. Hanya anggota klan dengan darah Demogorgon yang dapat melakukannya. Kau adalah anggota klan seperti itu, dasar bajingan yang beruntung, kata Bao Ao sambil tersenyum. Xian menjadi gelisah, tetapi kemudian ia pergi dengan enggan. Apakah mudah untuk memadatkan darah iblis abadi? Setiap tetes sangatlah berharga. Meskipun ia memiliki roh bela diri misterius untuk memadatkannya, ia hanya menciptakan sedikit tetes hingga sekarang. Membangun altar pengorbanan jiwa telah menghabiskan setengah dari tetes yang dimilikinya. Pada saat ini, ia harus menghabiskan 3 tetes lagi, sehingga hanya menyisakan 10 tetes yang tersimpan di tubuhnya saat itu. Menggunakan darah iblis abadi untuk menggantikan semua darah yang mengalir di pembuluh darahnya adalah konstruksi yang akan jauh lebih sulit daripada membangun kota 8 api penyucian tertinggi. Ia merasakan kulit kepalanya geli memikirkannya. Namun, manfaat yang bisa ia dapatkan cukup diinginkan. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak memimpikannya. Mungkin jika aku bisa membunuh cukup banyak agar roh bela diri misterius itu memurnikan energi, aku bisa melakukannya, kan? Pikir Xian. 3 tetes darah iblis abadi jatuh dari ujung jari Xian, ke gambar-gambar iblis halus di bawah kakinya. Lingkaran merah yang menyilaukan mengembang dari pola-pola di bawah kaki mereka. Formasi besar itu berkilau sementara aliran api hitam yang kental seperti cairan yang menyala, mengalir pada pola-pola iblis. Pada saat itu, pola-pola itu dipenuhi dengan energi, yang mengaktifkan beberapa formasi misterius. Formasi aneh yang tersusun dengan pola-pola dan gambar-gambar iblis itu tampaknya menjadi mulut binatang buas yang besar dan suram, melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Tak lama kemudian, semua ki iblis di aula Demogorgon tersedot. Kekuatan hisap dari pola-pola itu menyapu tempat itu, menutupi kemana-mana. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pilar-pilar besar di aula itu bergetar, saat lorong raksasa yang menyedot energi muncul di atas kepala mereka. Gelombang energi yang sangat besar dan deras melesat keluar dari lorong energi itu menuju daratan Grace. Sama seperti pompa yang kuat, ia mulai menyedot energi langit dan bumi dari daratan Grace. Seketika, semua ahli di daratan Grace dapat merasakan perubahan energi langit dan bumi. Mereka berubah warna karena ketakutan, sementara rasa takut muncul di hati mereka. Para pemimpin dari 4 klan lainnya di sudut lain area iblis kedua membubung ke langit, terbang menuju jurang di cakrawala tempat lorong energi besar baru saja muncul, wajah mereka meringis. Mereka mengerti bahwa operasi untuk membuka area iblis pertama dari klan iblis telah dimulai. Tidak ada yang ragu-ragu. Para pemimpin dan jagoan mereka dari 4 klan berlari ke arah umum aula Demogorgon. Mereka harus menghentikan yang lain dengan cara apapun. Xian melihat pola-pola yang hidup di bawah kakinya, yang seperti lautan yang bergelombang. Lautan itu mendidih sementara pola-pola itu seperti spons yang menyerap energi. Sudah dimulai. Bao Ao tergerak. Dia berlutut di atas pola-pola itu,
menatap 7 patung Demogorgon dengan hormat sambil bersenandung dalam bahasa iblis. 7 patung Demogorgon menyebarkan gelombang energi yang bergolak dengan energi surga dan bumi yang melimpah. Ketika energi itu mencapai puncaknya, titik cahaya redup muncul di bawah kaki mereka. Cahaya redup itu membesar secara bertahap, hingga lorong cahaya 5 warna yang indah muncul. Cahaya warna-warni bergerak menyilaukan di lorong itu, yang menghalangi orang untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. 7 patung Demogorgon bergetar, jatuh tepat ke lorong cahaya itu sebelum aula Demogorgon runtuh. Mereka menghilang seketika. Cepat, teriak Jieji, semua anggota klan berbaris dan masuk dengan tertib. Jangan panik. Mendengar teriakannya, anggota klan iblis mendesak binatang buas mereka, menghilang ke lorong cahaya satu per satu. Kita harus bergerak. Bao Ao melotot ke arah Xian, berteriak di tengah-tengah tumpukan batu yang berjatuhan. Aula itu akan segera hancur. Kemudian akan meledak. Seharusnya ini juga saatnya keempat suku tiba di sini. Kita harus masuk sebelum ledakan terjadi. Kalau tidak, kita akan terluka parah. Xian tidak mengenal tempat ini. Tentu saja, dia akan mengikuti kata-kata yang lain. Dia berlari mengejar Jieji, memasuki lorong cahaya. Anggota klan iblis menunggangi binatang buas mereka dan mundur dari tempat ini di bawah arahan Bao Ao. Bao Ao tiba-tiba memucat, berteriak ketakutan. Cepat, bergerak cepat. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang hebat dari makhluk hidup di luar aula Demogorgon. Ini berarti para ahli dari keempat klan telah tiba. Pada saat ini, pilar-pilar besar yang menopang aula Demogorgon runtuh. Potongan-potongan batu berserakan di mana-mana. Banyak bongkahan batu besar, yang sebesar kincir angin, membawa serta energi benturan yang sangat besar. Jika mereka mengenai seseorang, mereka akan menghancurkannya menjadi bubur daging. Meskipun semua anggota klan iblis memiliki tubuh yang kuat, mereka tetap tidak akan mampu menahan kerusakan seperti itu. Karena itu, Bao Ao sangat khawatir. Di bawah teriakan dan jeritannya, anggota klan iblis membawa binatang buas mereka dan menyerbu ke lorong itu. Ketika iblis terakhir dan binatang buasnya menghilang, Bao Ao berteriak dan berubah menjadi sinar hitam, menghilang ke dalam lorong cahaya itu. Dalam sepersekian waktu itu, aula Demogorgon meledak. Potongan-potongan batu berserakan di mana-mana. Ki iblis mengembun dan meledak, menghasilkan getaran yang luar biasa. Kepala mayat, kante, kitab mantra tertulis yin, dan lingkaran cahaya redup yang terdistorsi muncul di atas lorong energi di aula Demogorgon. Tidak ada seorang pun yang berdiri di belakang mereka, atau tidak ada yang bisa mengejar kecepatan mereka, tepatnya. 2 orang dan 2 benda ajaib merasakan ledakan di bawah kaki mereka tepat ketika mereka muncul di atas aula Demogorgon. Keempatnya sedikit ragu-ragu. Mereka tidak peduli dengan ledakan kuat itu, terjun ke reruntuhan aula. Ketika kedua orang kafir, sebuah kitab suci, dan lingkaran cahaya redup turun ke aula Demogorgon, mereka tampaknya memicu semacam penghalang yang dahsyat. Ledakan di bawah kaki mereka menjadi lebih ganas, dan gelombang kejut membuat orang-orang ini pusing. Kante dan Course Chief terluka berbeda dari ledakan itu. Mereka harus menghabiskan sebagian besar energi untuk mempertahankan tubuh abadi mereka. Kitab suci mantra tertulis yin tampaknya terpengaruh oleh ledakan itu, karena memantul dan bergetar tidak teratur. Namun, lingkaran cahaya redup itu tidak terpengaruh. Itu menukik melalui aula yang hancur, terbang menuju lorong cahaya. Ketika Kante dan Course Chief melihat lingkaran cahaya redup turun, mereka segera mengikutinya dengan kecepatan terbaik mereka. Kitab mantra tertulis yin bergetar, bergoyang di udara untuk menghindari pusat ledakan dahsyat. Itu adalah yang terakhir turun. Karena menyadari formasi itu terbuka sepenuhnya, ia tidak punya cara untuk menghentikannya lagi. Kitab suci itu tidak punya pilihan selain mengikuti tim Kante untuk masuk ke lorong cahaya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tidak lama setelah keempatnya memasuki lorong, aula Demogorgon runtuh sepenuhnya. Bongkahan batu besar menutupi tempat itu, hanya menyisakan celah dari mana energi surga dan bumi merembes ke lorong itu. Komoros dan 3 Raja Yamat tiba kemudian. Melihat reruntuhan aula Demogorgon di bawah tumpukan puing setinggi 1000 meter, mereka tidak tahu bagaimana cara masuk ke tempat itu. Bagaimana dengan kalian? Kalian tahu cara masuk ke dalam tanah dengan baik. Bukankah kalian seharusnya bisa menggali lorong?
Komoros menatap gunung mayat dan laut mayat dengan penuh harap. Selama kalian bisa membuat lorong, kita semua bisa sampai di sana. Gunung mayat dan laut mayat mencoba beberapa saat lalu menggelengkan kepala. Gunung mayat kemudian berkata, 5 elemen sekarang tidak teratur. Kita tidak bisa masuk. Jika kita ingin pergi ke sana, kita harus menyingkirkan batu setinggi 10.000 meter. Setelah dia mengatakan itu, yang lain menjadi muram, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kita harus menunggu dan melihat, Hei Tian merenung sejenak lalu melanjutkan. Pemimpin kita sudah sampai di sana lebih awal. Saya pikir jika terjadi sesuatu, mereka bisa menyelesaikannya. Dan jika pemimpin kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bahkan jika kita sampai di sana, kita tetap tidak akan bisa melakukan apapun. Mendengarnya, yang lain hanya bisa mengangguk dengan enggan. Mereka menghentikan semua operasi, menunggu dalam diam di atas aula Demogorgon. Langit yang suram tergantung di atas tanah yang gelap. Jurang yang dalam, sunyi, dan mematikan tersebar di sana-sini. Itulah dunia yang dilihat Xian pada pandangan pertama. Tidak ada ki iblis maupun energi langit dan bumi di tempat ini. Dunia ini hanya memiliki tanah yang kasar dan tidak rata, dengan tulang-tulang kering yang tersebar di mana-mana. Tulang-tulang itu milik anggota klan iblis dan binatang buas raksasa. Xian dapat melihat begitu banyak tulang kering di dunia ini, yang tampaknya akan hilang bersama angin setiap saat. Xian, Bao Ao, Jie, dan para jagoan klan iblis semuanya tercengang saat melihat latar belakang area iblis pertama. Mereka ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ke cakrawala, mereka dapat melihat beberapa pegunungan menjorok ke langit, bersembunyi dalam kegelapan, sementara kegelapan tak berujung menempati area yang lebih jauh. Tidak ada kehidupan. Tempat ini bahkan lebih sunyi dan tandus daripada area iblis kedua. Itu tidak seindah yang mereka bayangkan. Dan, mereka tidak dapat melihat patung-patung Demogorgon. 7 patung Demogorgon dari daerah iblis kedua diletakkan di depan mereka sesuai urutan di aula Demogorgon. Tampaknya fungsi mereka tidak berubah, dan warisan klan iblis masih ada di sana. Apakah itu tanah suci yang kau dambakan? Daerah iblis pertama. Xian merenung sejenak lalu bertanya pada Bao Ao dengan hati-hati. Kita telah menghabiskan sepertiga energi langit dan bumi Grace Mainland untuk membuka daerah iblis pertama untuk ini. Bao Ao terkejut, tetapi dia tidak bisa menjawab. Orang-orang akan selalu membayangkan hal-hal terbaik. Bao Ao dan Jie adalah anggota generasi muda klan iblis, yang belum pernah mengalami perang purbakala. Jadi, hal-hal yang mereka ketahui tentang daerah iblis pertama telah berhenti pada 10.000 tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, daerah iblis pertama telah dipenuhi dengan ki iblis. Di sana terdapat begitu banyak jagoan klan iblis dan patung-patung Demogorgon teratas, di mana mereka dapat menerima warisan terkuat. Mereka meminta para ahli kuno untuk mengajari mereka kekuatan Upanishad dan memberi mereka harta karun klan iblis. Kenangan itu adalah asumsi mereka dan motivasi yang mendorong mereka untuk membuka area iblis pertama. Sekarang, tempat ini tandus dan sunyi. Melihat tulang-tulang kering di tanah dan energi yang langka, semua anggota klan iblis tercengang, karena mereka merasa tertipu. Kita belum menjelajahi tempat ini. Tempat ini pasti punya sesuatu yang belum kita ketahui. Aku yakin. Bao Ao tampaknya mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di sini. Dia berteriak, ikuti aku. Kita harus memeriksa tempat ini. Banyak anggota klan iblis merasa putus asa. Mereka membungkuk saat keputusasaan memenuhi hati mereka, menunggangi binatang buas mereka dan mengikuti tuan mereka. Jie tidak lagi bermulut kotor, karena dia tahu bahwa jika dia menunjukkan suasana hatinya yang putus asa saat ini, itu akan memengaruhi semua anak buahnya. Dia berbicara kepada orang-orangnya dengan suara tenang dan santai, mengatakan bahwa itu tidak seburuk yang terlihat. Xian tetap diam sepanjang waktu. Dia tahu bicara tidak ada gunanya dalam kasus ini. Setidaknya, mereka harus tahu mengapa area iblis pertama berubah menjadi seperti ini. Begitu mereka mencapai benda yang tampak seperti gunung besar itu, semua orang berteriak ketakutan. Itu bukan pegunungan, itu adalah reruntuhan 7 patung Demogorgon yang runtuh. Setiap patung sama megahnya dengan gunung yang tinggi. Meskipun runtuh, tingginya hampir 1000 meter.
Terletak di antara patung-patung Demogorgon adalah sekelompok kuil. Kuil-kuil itu hancur dan sunyi, tidak lagi memiliki suasana yang dulu mereka miliki. Kerangka iblis dan binatang buas tersebar di sana-sini di kuil-kuil. Ketika Xian, Bao Ao, dan Jie Ji mencapai tempat ini, mereka terdiam sambil melihat reruntuhan, seolah-olah mereka tidak tahu harus berkata apa untuk merasa lebih baik dalam situasi ini. Tidak ada seberkas energi yang melonjak pada 7 patung Demogorgon yang besar. Tidak ada yang misterius sekarang. Rupanya, patung-patung ini tidak lagi berfungsi. Menurut Bao Ao, 7 patung Demogorgon teratas di tempat ini dapat menyerap kekuatan Upanishad dan pengetahuan 7 Demogorgon kuno dari negeri asing, yang merupakan keajaiban. Kelompok Bao Ao bersikeras datang ke sini dengan harapan mereka bisa menerima bimbingan dari para Demogorgon purbakala, atau setidaknya mereka bisa menerima warisan mereka. Dengan warisan ini, mereka bisa menerobos ke alam Dewa Raja, yang mungkin bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Sayang sekali ketujuh patung Demogorgon itu semuanya telah rusak. Mereka tergeletak di reruntuhan kuil tanpa gelombang energi di sekitar mereka. Bao Ao terdiam cukup lama lalu bertanya kepada anak buahnya. Masuklah ke kuil-kuil, periksa semua yang ada di sana. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan kepadaku. Jie Ji memberi perintah yang sama kepada anak buahnya. Untuk sementara waktu, anggota klan iblis menunggangi binatang buas mereka, melompat ke kuil-kuil dan memulai pencarian mereka dengan cemas. Semua orang khawatir dan curiga, tetapi tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak berani, tetapi Xian berani. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengerutkan kening lalu berbicara, tempat ini, sepertinya telah dibersihkan. Bao Ao dan Jie Ji tiba-tiba berubah warna. Cahaya melesat keluar dari matanya sementara rasa takut muncul di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Tulang-tulang kering berserakan di mana-mana di area iblis pertama yang luas. Tidak ada kehidupan yang bisa ditemukan. Dan, itu adalah tulang-tulang anggota klan iblis dan binatang buas mereka, bukan dari klan lain. Jika perang terjadi di sini, tempat ini seharusnya memiliki tulang-tulang klan lain juga. Itu sebabnya Xian mengatakan, bersihkan, yang juga menyiratkan bahwa orang-orang yang melakukan operasi memiliki kemampuan untuk membersihkan semua klan dan binatang buas klan iblis di area iblis pertama. Selain itu, mereka telah mundur utuh dengan kemenangan. Kesimpulan ini telah memukul Bao Ao dan Jie Ji dengan parah, menyeret hati mereka ke jurang yang dalam. Mereka tidak ingin mempercayainya. Era apapun itu, klan iblis selalu kuat. Meskipun mereka harus bersembunyi di daerah iblis selama kebangkitan klan manusia tahun itu, mereka tidak pernah menerima kerugian yang begitu besar. Mereka tidak dapat membayangkan siapa yang memiliki kekuatan supranatural seperti itu untuk melakukan pembersihan di daerah iblis pertama, tanah suci mereka. Tampaknya semua jagoan kuno klan telah dibasmi. Ini terkait dengan martabat klan iblis. Jika itu benar, itu akan menjadi penghinaan yang mengerikan bagi seluruh ras mereka, karena itu mengotori kemuliaan mereka dari masa lalu. Itulah sebabnya Bao Ao dan Jie Ji tidak dapat mengatakan apapun. Mereka tidak ingin percaya pada apa yang dilihat mata mereka. Keduanya kemudian melepaskan medan magnet jiwa yang kuat, menutupi seluruh kuil untuk mencari fluktuasi energi makhluk hidup atau sesuatu yang tidak normal. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, hasilnya sama saja. Mereka tidak mendapatkan apapun. Tak lama kemudian, orang-orang mereka kembali, menggelengkan kepala dengan sedih, menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Kelompok kuil besar ini tidak memiliki penghalang atau formasi dengan seberkas energi yang tersisa. Ini berarti mereka tidak akan pernah menemukan apa yang telah terjadi di sini. Setiap iblis yang kembali dari pencarian yang sia-sia tampak muram. Mereka dapat melihat kebenaran, dan keputusasaan yang mendalam muncul di hati mereka. Siapa yang begitu tidak berperasaan untuk membunuh semua anggota klan iblis di area iblis pertama? Tidak ada yang tersisa. Mereka bahkan telah menghancurkan 7 patung Demogorgon, memotong jalan mereka untuk pengembangan lebih lanjut. Semua anggota memiliki kecurigaan besar di hati mereka, tetapi mereka tidak berdaya, tidak dapat melepaskan simpul ini. Apa yang harus kita lakukan? Xian khawatir, bertanya kepada dua lainnya.
Jika itu hasilnya, saya pikir kita semua memiliki jawabannya. Mungkin kita harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke Grace Mainland untuk terus berkultivasi. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Sulit, Bao Ao memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Energi langit dan bumi dari Grace Mainland mungkin cukup untuk memfasilitasi 1 atau 2 prajurit King God Realm saja. Mungkin kau belum mengetahuinya. Ketika seorang prajurit menerobos King God Realm, ia harus mengumpulkan energi langit dan bumi yang tebal secukupnya. Jika energinya tidak cukup, bahkan jika ia telah mencapai alam itu, ia pasti akan gagal. Pada saat ini, energi langit dan bumi di sana telah dikonsumsi sepertiga. Untuk memulihkan Patriark Klan Tanda Hantu, dibutuhkan setengah dari energi yang tersisa. Kita tidak punya banyak kesempatan. Si Yan terpukul. Situasi mereka begitu mengkhawatirkan. Aku katakan padamu, Xuan Ming, penguasa klan monster di hutan malam abadi sudah bisa mencapai level 10. Dia sabar dan tidak menggunakan energi langit dan bumi untuk menerobos karena dia khawatir begitu dia melakukannya, dia akan mempercepat kecepatan pengurasan energi di Grace Mainland. Pada saat itu, klan monsternya harus menanggung bencana. Monster itu sudah memiliki wilayah kekuasaan dewa. Dia hampir memahami misteri alam Dewa Raja. Jika dia mau, dia bisa menerobos dengan mudah, kata Bao Ao, menatap tajam ke mata Si Yan. Wajah Si Yan menjadi meringis. Xuan Ming, kepala keluarga klan Tanda Hantu, dan orang dari klan kegelapan itu, mereka semua membutuhkan sejumlah besar energi langit dan bumi untuk mendukung mereka. Saat ini, energi di Grace Mainland hanya cukup untuk 1 dari ketiganya. Tidak peduli siapa yang berhasil menembus atau pulih, kita bahkan tidak akan punya sup untuk dimakan. Belum lagi menerobos alam Dewa Raja, aku khawatir kita bahkan tidak bisa terus berkultivasi. Bao Ao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia merasa kesal dan tertekan pada saat yang sama. Dia tidak tahu jalan mana yang harus mereka ambil untuk saat ini. Si Yan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri di sana tanpa emosi saat dia mencoba memeras otaknya untuk mencari solusi. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, situasi ini tidak akan terbalik. Tiba-tiba, dia teringat cincin pembuluh darah. Dari informasi yang dia dapatkan tentang Lao Luo, cincin pembuluh darah bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Grace Mainland. Pemiliknya sebelumnya telah menaklukkan Lao Luo, orang yang dulunya tak terkalahkan di Grace Mainland, di negeri asing. Jadi, dia pastilah eksistensi absolut di alam semesta. Meskipun Si Yan tidak tahu mengapa cincin pembuluh darah jatuh ke tanah ini, dia dapat memastikan bahwa cincin itu tidak akan pernah ingin melihatnya mati dengan cara itu secara perlahan. Tanpa energi langit dan bumi, akan sulit baginya untuk maju. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai alam Raja Dewa sangat besar. Dia merenung sejenak dan kemudian mengirimkan pikirannya ke cincin pembuluh darah, menjelaskan situasi sulitnya dan mengharapkan petunjuk. Cahaya seperti pelangi yang sangat besar meluap dari cincin pembuluh darah, seolah-olah roh cincin sedang mempertimbangkan sesuatu. Cahaya warna-warni itu memanjang dari Si Yan, menutupi kuil dan 7 patung Demogorgon yang runtuh. Bao Ao dan Jie Ji terkejut, menatapnya dengan bingung. Si Yan tidak terganggu. Dia mengumpulkan pikiran, esensi Qi, dan jiwanya, menunggu dengan tenang di dalam cincin pembuluh darah. Swoosh! Aliran energi yang tajam dan sangat besar menyembur keluar dari cincin pembuluh darah. Tetesan darah iblis abadi yang tersisa di tubuh Si Yan langsung melesat keluar dari tubuhnya, berbaris di depannya. Tetesan darah iblis abadi berwarna merah delima berputar di udara, membawa Qi darah yang luar biasa. Di bawah bimbingan suatu kekuatan, tetesan itu terbagi menjadi 7 bagian, terbang ke inti 7 patung Demogorgon. Pada saat yang sama, energi negatif yang tersimpan di setiap titik akupunturnya ditarik keluar, berubah menjadi sinar energi abu-abu yang melesat ke arah 7 patung Demogorgon. Tampaknya tetesan itu memadatkan pembuluh darah untuk 7 patung Demogorgon. Itu adalah pemandangan yang ajaib. Mata Si Yan berbinar. Dia samar-samar bisa merasakan aura seperti jaring laba-laba dari 7 patung Demogorgon. Bao Ao dan Jie Ji menggigil ketakutan, wajah mereka tidak percaya, menatap Si Yan dengan heran. Semua anggota klan iblis tercengang. Mereka menatap Si Yan seolah-olah mereka sedang melihat hantu.
Mereka semua bisa melihat bahwa cincin di tangannya mengubah 7 patung Demogorgon. Puff! Xian menyemburkan darah dari mulutnya. Dia langsung pucat. Ini adalah tanda kehilangan darah yang signifikan. Pada saat yang sama, energi negatifnya telah ditarik sepenuhnya. Sinar energi negatif yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim ke 7 patung Demogorgon. Tiba-tiba, pasokan ini terputus. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang terasa, setipis benang laba-laba pada 7 patung Demogorgon. 7 aliran energi lemah melesat keluar dari inti 7 patung Demogorgon, berkumpul di satu titik. Sebuah pintu kecil terbentuk di langit di atas kuil. Bao Ao dan Jie Ji tercengang, menatap 7 patung Demogorgon. Mereka tercengang melihat bahwa 7 patung Demogorgon tampaknya telah disembuhkan karena energi aneh dari Xian. Tampaknya, jika Xian memiliki cukup energi, patung-patung ini dapat dipulihkan sepenuhnya. Sayangnya, energi Xian tidak cukup, jadi tidak dapat mencapai level seperti itu. Namun, mereka tetap senang karena pintu kecil di atas kuil, meskipun mereka tidak tahu kemana itu akan membawa mereka. Cahaya seperti pelangi di cincin pembuluh darah berhenti dan menghilang. Roh cincin tampaknya telah kelelahan. Suasana menjadi sunyi, seolah butuh waktu yang relatif lama untuk memulihkannya. Namun, itu sudah cukup bagi Xian. Dia tahu bahwa Blood Vein Ring dapat menerima pikirannya dan telah menunjukkan jalan untuk bertahan hidup. Dia tidak tahu kemana pintu itu mengarah, tetapi dia tahu bahwa ada solusi di balik pintu itu. Dan, apakah itu solusi untuk masalahnya atau untuk semua klan di Grace Mainland, hanya Tuhan yang tahu. Bao Ao, karena kamu berani membuka area iblis pertama sendirian, klanmu akan hancur. Tepat pada saat ini, suara lemah namun merdu datang dari kitab suci mantra tertulis Yin. Kitab suci itu bergoyang dan menunjukkan dirinya sendiri. Bayangan suram juga muncul di belakangnya, diikuti oleh Kante dan Course Chief. Mereka berdiri di keempat sudut kuil. Kante dari klan iblis kegelapan, kepala mayat dari klan mayat, kepala klan tanda hantu, dan makhluk dari klan kegelapan dengan api hantu roh Yin adalah 4 eksistensi terkuat di Grace Mainland. Saat ini, mereka semua hadir di daerah terpencil ini. Mereka telah mengejar klan iblis ke tempat ini meskipun terjadi ledakan hebat. Masing-masing dari mereka telah menderita tingkat kerusakan yang berbeda. Kali ini, mereka datang ke sini untuk meminta klan iblis membayar harga yang mahal. Saat Bao Ao dan Jie Ji melihat keempat orang ini, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang itu begitu keras kepala. Mereka tahu mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi setelah area iblis pertama dibuka, tetapi mereka masih sampai di sini, yang berada di luar perkiraan klan iblis. Mengapa kamu perlu melakukan itu? Bao Ao mengerutkan kening, tetapi dia tampak tidak khawatir sama sekali. Para prajurit kuat dari klan iblis kita semua ada di sini. Jie Ji dan aku bisa menghentikan Kante dan kepala mayat. Zenith, kau belum memulihkan kekuatanmu. Kau tidak bisa memulihkan bagian yang kau konsumsi. Itu hanya mimpi jika kalian ingin membunuh klan iblis kita. Jangan membuat kedua belah pihak menanggung kerugian. Tidak ada yang bisa mendapatkan apapun pada akhirnya. Kata-kata Bao Ao tidak dimaksudkan untuk mengancam mereka. Kekuatan Jie Ji dan Bao Ao sangat menakutkan, yang tidak kalah dari Kante dan kepala mayat. Mereka bahkan bisa menang. Makhluk dari klan kegelapan itu belum memiliki tubuh. Itu hanya bergantung pada begitu banyak roh Yin dan hantu pengembara, jadi itu tidak cukup untuk membunuh Bao Ao dan Jie Ji. Bao Ao dan Jie Ji paling takut pada Zenith dari klan tanda hantu. Bagaimanapun, Zenith belum pulih sepenuhnya. Menghadapi banyak jagoan dan binatang buas dari klan iblis, dia tidak bisa menang. Karena energi langit dan bumi di Grace Mainland hampir habis, jika Zenith terus menghabiskan energinya, pemulihannya akan jauh lebih sulit. Jika dia tidak memiliki kompetensi dari King God Realm, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melarikan diri dari benua ini akan mengakibatkan kematiannya. Jadi, jika mereka ingin bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Kante dan Course Chief terdiam. Namun, mereka masih memusuhi Bao Ao dan Jie Ji. Mata mereka tidak menunjukkan emosi yang seharusnya dimiliki manusia, hanya niat membunuh yang dingin. Tawa samar datang dari kitab mantra tertulis Yin. Bao Ao,
Apakah itu tanah suci di hatimu yang dapat menyelesaikan masalah kesedihanmu dan masa depan klanmu? Ini hanyalah daerah terpencil tanpa seberkas energi. 7 patung Demogorgon semuanya rusak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu masih harapanmu? Bao Ao menunjuk ke pintu yang telah dihasilkan oleh cincin pembuluh darah dari darah iblis abadi milik Xian sambil tersenyum. Kita masih punya harapan. Xian berdiri di sana, ragu-ragu karena dia sedang merenungkan apakah dia ingin masuk ke sana atau tidak. Dia tidak tahu kemana pintu itu akan membawa mereka, tetapi itu adalah solusi yang diberikan cincin pembuluh darah kepadanya. Jalan keluar ini diciptakan oleh energi dari 7 patung Demogorgon yang dirangsang oleh darah iblis abadi miliknya. Xian tidak begitu yakin apakah itu solusi yang efektif atau tidak. Kante dan kepala mayat melihat ke pintu, mata mereka menjadi lebih cerah. Kemana arahnya? Zenith telah melihat pintu itu dari kitab mantra tertulis Yin. Mendengar Bao Ao menyebutkan pintu itu, dia memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya. Hantu tahu, Bao Ao tersenyum paksa. Tetapi menurutku itu harus menjadi solusi. Bagaimana menurutmu tentang masuk ke sana dan menjelajah daripada menghabiskan waktu bertengkar di sini? Kante dan kepala mayat tetap diam. Lingkaran cahaya suram itu juga tidak mengatakan apapun. Zenith juga menutup mulutnya, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan saran Bao Ao. Sambil berdiri di depan pintu itu, Xian terus-menerus memeriksa fluktuasi energi dari 7 patung Demogorgon. Secara bertahap, ia menemukan bahwa sinar energi ajaib yang menjaga pintu kecil itu semakin melemah seiring berjalannya waktu. Ia merasakannya sejenak dan wajahnya memucat. Ia berkata cepat, pintu ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Pintu ini akan menghilang karena kekurangan energi. Berhenti sejenak, Xian tiba-tiba berteriak. Aku tidak peduli apakah kau ingin masuk ke sana atau tidak, aku harus pergi sekarang. Kemudian, tubuhnya berkelebat seperti cahaya gelap, menghilang ke dalam pintu kecil itu. Pada saat ia menghilang, gelombang energi yang bergetar terpancar ke pintu, dan lingkaran cahaya yang diproyeksikan oleh 7 patung Demogorgon melemah sedikit. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Melihat perubahan itu, mereka terkejut karena mereka tiba-tiba menyadarinya. Setelah satu orang berjalan melewati pintu, energi yang menjaga pintu itu akan melemah sedikit. Dengan kata lain, energi yang disalurkan ke pintu ini tidak cukup untuk membiarkan banyak orang melewati pintu itu. Setelah setiap kali masuk, energinya akan berkurang. Setelah energi ini terkuras, pintu itu akan menghilang. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di balik pintu itu. Namun, karena tempat ini adalah area iblis pertama, dan pintu itu diciptakan oleh sinar energi terakhir dari 7 patung Demogorgon teratas, tentu saja, itu bukan sekadar pintu biasa. Karena Grace Mainland telah mencapai akhir siklus energinya, semua klan memahami situasi ini, dan berusaha mencari jalan keluar bagi klan mereka, untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Mungkin, di balik pintu itu ada solusi, atau mungkin itu berbahaya. Tetapi setidaknya mereka tahu mereka memiliki kemungkinan. Bao Ao dan Jie Ji agak ragu-ragu. Mereka bertukar pandang, lalu berlari menuju pintu. Mereka menghilang ke dalam pintu setelah Xian. Energi yang menopang pintu itu melemah untuk kedua kalinya. Jika terus seperti ini, pintu itu akan menghilang tidak lama kemudian. Boruo dan Gu Dasi saling berpandangan, lalu dengan kasar menyerbu ke depan, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang. Kepala mayat dan Kanta terdiam selama beberapa detik lalu melesat keluar. Tepat pada saat mereka mulai bergerak, kitab mantra tertulis Yin dan lingkaran cahaya redup juga terbang menuju pintu itu. Swosh 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 swosh. 4 siluet cahaya menghilang. Krek krek krek. Suara pecah bergema dari 7 patung Demogorgon saat mereka mulai retak menjadi potongan-potongan kecil dengan gemuruh. Pada saat ini, saat energi mereka telah habis, pintu itu menghilang. Banyak anggota klan iblis tercengang di tunggangan mereka. Banyak bawahan Jie Ji menyerbu ke pintu, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka semua muram, karena penyesalan muncul di hati mereka. Itu adalah ruang yang luas dengan banyak meteorolit melayang di langit berbintang yang gelap. Meteorit-meteorit besar itu melayang tanpa bergerak di kehampaan. Setiap meteorit sebesar pulau utuh di Grace Mainland.
Meteorit-meteorit itu gundul dan halus, tanpa sehelai rumput pun. Meteorit-meteorit itu memiliki banyak bentuk. Beberapa saling terhubung, tetapi sebagian besar terpisah, masih melayang di kehampaan. Mereka tidak dapat melihat ujung ruang ini, di mana meteorit-meteorit yang tak terhitung jumlahnya melayang diam. Xian berdiri di salah satu meteorit, yang tidak kecil atau besar. Wajahnya meringis dan menggelap, saat ia mendesak kekuatan untuk menutupi tubuhnya. Bunga api berkilauan keluar dari tubuh Xian. Api yang membakar perlahan muncul, membuat tubuhnya nyaman. Meteorit di bawah kakinya berwarna coklat tua dan kaku. Tidak ada aura langit dan bumi, atau udara. Tempat ini beberapa kali lebih dingin daripada tanah pahit yang dingin. Ketika Xian muncul di sini, tubuhnya menegang, seolah-olah bahkan darahnya membeku. Energinya mengalir, berjuang perlahan di dalam tubuhnya. Bernapas hanyalah rutinitas para pejuang di wilayahnya. Itu bukan kondisi penting untuk bertahan hidup. Energi dalam tubuh mereka adalah akar untuk melindungi kehidupan abadi mereka. Kekurangan udara tidak penting, dan gravitasi rendah bukanlah masalah. Hal yang paling mengerikan adalah tempat ini tidak memiliki energi surga dan bumi. Tempat ini dingin dengan radiasi dan bahaya yang tidak diketahui. Ada lusinan meteorit raksasa di atas kepalanya, di bawah kakinya, di depannya, dan di belakangnya. Meteorit ada di mana-mana. Meteorit terdekat berjarak sekitar 1000 mil darinya. Di ruang gelap ini, tornado energi tampaknya bersembunyi di mana-mana. Energi semacam itu bahkan dapat mengguncang jiwanya. Tempat ini tampak seperti lautan meteorit. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya tersebar tidak teratur dan kacau, seolah-olah menyembunyikan bahaya yang luar biasa. Di depan mata Xian, dia sering melihat ledakan di tempat terjauh yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Gelombang kejut dari ledakan itu terpancar dari jarak yang tidak diketahui, dan menciptakan dampak yang dahsyat yang seperti aura ganas yang menyerang orang-orang, menghancurkan hati mereka. Di bawah kakinya ada formasi yang dibangun dari ratusan tulang raksasa. Formasi itu jelas rusak, karena Xian bisa melihat banyak tulang yang patah. Tidak ada energi yang bergerak lagi. Tulang-tulang itu, yang masih memiliki energi, berkilauan samar. Tidak lama kemudian, Bao Ao, Jieji, Boruo, Gudashi, dan Kante muncul satu demi satu. Sampai kepala mayat, orang terakhir yang muncul dari formasi tulang, tiba, tulang-tulang yang masih memiliki energi langsung hancur. Mereka meledak, hanya menyisakan debu. Di bawah dampak energi, semua tulang berubah menjadi debu. Di lingkungan tanpa bobot ini, debu tulang seperti butiran pasir yang berhamburan ke dalam kegelapan yang sangat gelap. Bao Ao dan Jieji muncul satu persatu. Mereka segera mendesak kekuatan mereka untuk melindungi tubuh mereka dari dingin yang menusuk, dan menciptakan baju zirah kekuatan untuk menghindari radiasi yang tidak diketahui. Kante dan Course Chief tidak terkecuali. Zenith, yang bersembunyi di dalam kitab mantra tertulis Yin, tampaknya juga mengerahkan energinya. Kabut abu-abu yang sangat besar menyelimuti kitab mantra tertulis Yin, seperti jubah, yang menutupi kitab suci tersebut. Namun, lingkaran cahaya yang suram itu tidak terpengaruh. Tidak ada gelombang energi yang beriak darinya. Setelah 8 orang dari daerah iblis pertama tiba, mereka belum mengatakan apapun karena mereka diam-diam mengamati situasi, tercengang. Tidak ada energi surga dan bumi yang dapat dipasok. Bahaya menunggu di mana-mana, dan mereka perlu menggunakan energi untuk melindungi tubuh mereka terus-menerus di daerah yang dingin, gelap, dan luas ini. Tempat tornado energi bersembunyi di mana-mana. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada daerah iblis pertama. Segala sesuatu yang mereka lihat sangat berbahaya. Kurasa, kita telah lolos dari Grace Mainland, kata Xian setelah ketakutan beberapa saat. Ini adalah negeri asing yang kau sebutkan. Namun, peruntungan kita tampaknya tidak baik, karena kita tidak dapat menemukan tempat dengan energi langit dan bumi yang melimpah. Mungkin, disinilah kita menguburkan tubuh kita. Semua orang terdiam. Tempat ini seharusnya adalah tanah asing, tetapi tidak ada matahari, bulan, bintang, maupun energi langit dan bumi yang dapat digunakan. Lingkungan ini terlalu ekstrim. Tidak mudah untuk bertahan hidup di lautan meteorit seperti itu, apalagi berkultivasi atau menembus alam yang lebih tinggi. Itu hanya mimpi di sini. Harapan di hati mereka langsung runtuh begitu mereka tiba.
Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat fajar lagi. Untuk sementara waktu, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Kante dari klan roh kegelapan tiba-tiba berteriak dengan wajah muramnya. Bao Ao, apakah ini tempat harapan yang kau katakan? Kau telah membawaku ke jalan yang mati. Kepala mayat, Zenith di dalam kitab mantra tertulis Yin, dan makhluk dengan api hantu roh Yin, menjadi marah. Energi beriak dari mereka, seolah-olah mereka ingin mengambil kembali keadilan. Bao Ao dan Jie Ji tidak bisa kembali. Melihat lautan meteorit di depan mereka, yang bahkan lebih sunyi daripada area iblis pertama, mereka tersenyum sedih, karena mereka tidak punya solusi. Jika kita memulai pertarungan di tempat ini, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Xian melotot ke arah kitab mantra tertulis Yin, berbicara dengan samar. Tanpa energi untuk memasok, saat kita bertarung, kita tidak dapat mengisi ulang kekuatan kita. Kurasa kita akan mati lebih awal. Bahkan jika para pejuang alam dewa sejati menggunakan kristal esensi kelas atas di daratan Grace untuk mengisi ulang kekuatan mereka, itu seperti menaburkan garam ke lautan. Meskipun Xian memiliki banyak kristal esensi kelas atas di cincin penyimpanannya, jika mereka bertarung, kristal-kristal itu tidak dapat memasok energi yang digunakan bahkan oleh satu serangan. Jika mereka kehabisan energi, mustahil untuk bertahan hidup di daerah berbahaya ini. Kata-katanya berhasil. Keempat orang itu menenangkan niat mereka untuk menyerang mereka. Bisakah kita kembali? Suara lemah Zenith datang dari kitab mantra tertulis Yin. Daratan Grace adalah tanah air kita. Meskipun energinya hampir mencapai akhir, setidaknya kita masih memilikinya. Itu jauh lebih baik daripada tempat ini. Jika kita dapat kembali, aku tidak akan peduli dengan apa yang telah dilakukan klan iblismu lagi. Bao Ao dan Jie Ji tersenyum paksa sambil menggelengkan kepala, karena mereka tidak punya cara untuk kembali. Xian mendengus. Formasi tulang telah meledak menjadi debu. Bagaimana kita bisa kembali? Jangan bicara omong kosong. Nak, ini semua karenamu. Kau Xian, kan? Kau sama sekali tidak baik di Grace Mainland. Kau membunuh teman-temanku. Jika kau memprovokasiku, bahkan jika aku harus membuang-buang energiku, aku akan tetap membunuhmu. Zenith berteriak dari kitab mantra tertulis Yin. Gelombang fluktuasi jiwa melonjak dengan keras dari kitab mantra tertulis Yin seperti tornado jiwa, menelan Xian. Xian tidak mengubah wajahnya, tetapi dia menggigil di dalam. Dia bisa merasakan altar pengorbanan di kepalanya seolah-olah mendesak, seolah-olah ingin keluar dari kepalanya. Zenith telah mencapai alam Dewa Raja, tetapi energinya telah hilang secara signifikan. Itulah sebabnya dia tidak bisa menang dalam pertempuran dengan Bao Ao dan Jie Ji. Bao Ao dan Jie Ji sama-sama berada di langit ketiga alam Dewa Sejati, dengan satu langkah di alam Dewa Raja. Sebelum Zenith dapat memulihkan kompetensinya, dia masih harus berjuang keras. Namun, bertarung dengan Xian bukanlah masalah besar. Zenith, kamu bisa mencoba. Aku tidak yakin siapa yang akan mati lebih dulu. Jie Ji menyeringai jahat, wajahnya gila. Pria ini terlahir buas. Dia tidak akan pernah tahan terhadap ancaman apapun. Bao Ao tetap diam, tetapi semangat juang mendidih di pupil matanya yang gelap. Dia tampak seperti akan meledak gila jika seseorang memprovokasinya. Klan iblis suka berkelahi. Itu adalah klan paling liar dan paling ganas di antara klan besar. Kadang-kadang, meskipun mereka tahu itu akan berbahaya, mereka akan menyeret lawan sampai mati bersama-sama. Saat Zenith melihat Bao Ao dan Jie Ji melindungi Xian, dia sangat marah. Namun, dia tidak berani untuk menyerukan pertempuran saat ini, jadi dia menutup mulutnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kepala mayat tenang. Dia berbicara ketika dia melihat yang lain sekarang diam. Siapa yang tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini? Tetap di sini bukanlah solusi yang baik. Kita tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, dan kita menghabiskan energi kita setiap detik. Kita tidak bisa bertahan lama. Kita harus segera menemukan jalan keluar. Bao Ao mengangkat bahu, mengayunkan lengannya dengan enggan. Aku tidak tahu. Tempat ini adalah lautan meteorit. Sepertinya ada sesuatu di luar lautan meteorit, yang mencegah bintang-bintang memasuki tempat ini. Jika kita dapat menyeberangi lautan meteorit ini, mungkin kita dapat menemukan jalan keluar. Merenungkan sejenak, Xian tiba-tiba berkata,
Namun, aku takut akan bahaya yang bersembunyi di balik meteorit itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukan itu. Omong kosong. Zenith tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Siapa yang tidak mengenali bahaya di antara meteorit itu? Kata-katamu tidak berguna. Jika kau punya nyali, dan kau tidak takut mati, kau bisa mencoba terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kau bisa menyeberanginya. Xian marah sambil mendengus. Jika kau punya solusi yang bagus, aku ingin mendengarnya jika kau tidak keberatan. Zenith tidak mengatakan apapun. Kita hanya bisa menyeberangi lautan meteorit. Kita tidak punya pilihan, dan kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika kita telah menghabiskan banyak energi kita, akan lebih sulit untuk menyeberangi lautan itu, kata lingkaran cahaya redup itu tiba-tiba, setelah terdiam sejak awal. Aku bisa pergi ke sana terlebih dahulu. Jika terlalu berbahaya, aku selalu bisa kembali. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Kau, anak manusia itu, ikutlah denganku. Aku tidak punya tubuh. Aku khawatir aku tidak akan bisa merasakan bahaya. Jika kau ikut denganku, kita bisa melihat bahaya di antara meteorit dengan lebih jelas. Kante, kepala mayat, dan Zenith menjadi bersemangat dan terus mengangguk. Yin Spirit, saranmu tidak buruk. Kami setuju, kata Zenith. Dia tidak tahu siapa nama orang itu, tetapi karena dia memiliki Yin Spirit Ghost Flame, dia selalu memanggilnya Yin Spirit. Orang itu tidak keberatan, karena dia menerima sapaan ini. Kante dan kepala mayat mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Tidak, Jieji tiba-tiba tertawa jahat. Perhitungan yang bagus, Yin Spirit. Kau pikir kami tidak tahu kau menginginkan api surga Xian? Bukankah kau masih menunggu kesempatan yang bagus untuk merebut api surga Xian untuk meningkatkan kekuatanmu? Bao Ao tersenyum tipis. Sikapnya jelas, dia tidak setuju. Cara ini akan menguntungkan kita semua. Zenith tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dari kitab mantra tertulis Yin. Bao Ao, Jieji, jika kalian tidak setuju, jangan salahkan kami karena tidak punya belas kasihan. Cara ini tidak berhasil, cara itu tidak berhasil. Dan kalian tidak punya solusi. Cepatlah, atau jangan salahkan kami nanti. Yin Spirit telah mengajukan diri, jadi tentu saja, kalian harus mencari seseorang untuk bekerja sama dengannya. Kami tidak akan membiarkan kalian memanfaatkan kami, teriak Kante. Jika Xian tidak bisa pergi, klan iblis kalian harus mengirim satu lagi untuk mencoba bahaya di antara meteorit itu. Kirim seseorang untuk menggantikannya. Kami tidak akan keberatan. Setelah Kante mengatakan itu, mereka segera terbagi menjadi dua kubu. Xian dan klan iblis adalah satu tim, dan 4 lainnya membentuk tim lainnya. Menurutnya, Yin Spirit dari tim mereka telah mengajukan diri untuk pergi, jadi klan iblis harus mengirim seseorang untuk mensurvei area ini juga. Jika Xian tidak mau pergi, salah satu dari Bao Ao, Jieji, Boruo, atau Gu Dasi harus ikut dengannya. Ini adil, kata mereka. Bao Ao dan Jieji ingin tetap tinggal, tetapi Xian angkat bicara, aku tidak keberatan dengan itu. Dia berbalik, menatap kedua pemimpin klan iblis dan terkekeh. Jangan khawatir, kurasa aku bisa selamat dari tornado energi itu. Yang kami khawatirkan bukan hanya tornado itu. Kami khawatir tentang orang lain. Jieji memasang wajah buasnya, menatap Yin Spirit. Beberapa makhluk lebih berbahaya daripada tornado energi. Kau seharusnya tidak bertanggung jawab dengan gegabah. Orang-orang ini bisa menjebakmu dengan buruk, kau tahu. Biasanya, makhluk hidup kelas jiwa bisa kebal terhadap hampir semua jenis bahaya. Meskipun Yin Spirit tampak murah hati saat dia mengajukan diri untuk mengambil risiko, dia pasti punya beberapa rencana jahat. Kalau tidak, dia tidak akan mau menyeret Xian bersamanya. Tidak apa-apa, menurutku, orang-orang harus bersikap tenang dan jujur dalam situasi ini. Xian menyeringai, dan tidak menunggu Bao Ao dan Jieji berbicara lebih lanjut. Ia berkata tiba-tiba, aku pergi sekarang. Aku akan menunggumu di sana. Kau harus pergi, oke. Kemudian, sebelum Bao Ao dan Jieji dapat menghentikannya, ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke dalam kehampaan yang gelap dan dingin di depan mereka seperti meteor. Begitu ia masuk ke dalam kehampaan, ia langsung menghilang, dan fluktuasi energi kehidupannya juga tampak lenyap begitu saja.
Para jagoan yang berdiri di atas meteorit itu tidak dapat merasakannya lagi. Semua orang terkejut, karena rasa takut muncul di hati mereka. Mereka semakin takut dengan area di antara meteorit itu. Meskipun Yin Spirit telah mengatakan bahwa ia ingin merintis area itu, melihat anomali ruang angkasa, ia segera menyesali keputusannya. Ia bertahan, tidak ingin pergi lagi. Bao Ao dan Jie Ji memasang wajah dingin. Cahaya jahat bersinar di mata mereka, menatap lingkaran cahaya redup itu. Kante, kepala mayat, dan kitab mantra tertulis Yin juga menatapnya, seolah-olah mereka mendesaknya untuk bergerak. Roh Yin harus pergi. Dia bergoyang di tempatnya beberapa saat sebelum dengan hati-hati terbang ke arah yang ditinggalkan Xian. Pada saat ini, semua orang dapat melihat segerombolan roh Yin dan hantu pengembara muncul dari lingkaran cahaya redup itu. Mereka menunjukkan taring dan cakar mereka, yang dapat menggelitik kulit kepala orang. Setelah mengamati tempat itu, kamu harus segera kembali. Kita akan berdiskusi dan menemukan solusinya. Zenith berpura-pura bersikap baik, memberi nasihat. Kemudian, dia terus berbicara dengan tenang. Hati-hati, tanah asing ini berbahaya. Jangan jatuh ke dalam perangkap apapun. Roh Yin mengumpat pelan. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Xian. Tim Bao Ao saling bertukar pandang. Mereka terdiam, menatap area yang dingin dan gelap di depan mata mereka, melepaskan kesadaran jiwa untuk merasakan perjalanan mereka, tetapi sia-sia. Semua orang merasa semakin tidak aman. Ketika kecemasan meningkat di hati mereka, mata mereka pun menjadi sedih, berpikir bahwa mereka terlalu ceroboh dalam memasuki negeri asing kali ini.